Halo, selamat siang pemirsa, bersama saya Dewi Kumala. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda tentu saja di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Speak After Lunch. Pemirsa, pemerintah dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, apakah tetap mempertahankan harga BBM dan gas bersubsidi dengan konsekuensinya pada APBN sebagai instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi, atau menyesuaikan harga dengan bantalan menambah bansos bagi masyarakat yang membutuhkan untuk meredam dampaknya. Nah, bagaimana idealnya kebijakan subsidi BBM ini? Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio, Bapak Teguh Dartanto sebagai peneliti. Selamat siang, Bapak Dartanto, apa kabar? Baik, Mbak. Ya, ini sebuah pilihan yang menurut Bapak seperti apa nih, Pak? Kayaknya cukup ramai dibicarakan ya, Pak, ya, sampai juga kemudian di media sosial banyak juga netizen yang membahas mengenai kenaikan harga BBM. Apakah ini sebenarnya sebuah pilihan yang terbaik dari pemerintah, ataukah pilihan yang sulit ini, Pak? Kalau menurut saya ini bukan lagi pilihan ya, Mbak. Sudah nggak ada ini tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan lagi. Ini memang mau nggak mau harus diambil ya, dalam konteks bahwa negara juga harus berpikir lebih jangka panjang ya, karena kalau misalnya kita harus terus-menerus memberikan subsidi di tengah harga minyak dunia membumbung tinggi, walaupun sekarang ini turun, tetapi sebenarnya kalau dikurskan rupiah itu harga BBM dalam negeri kita itu jauh dari yang seharusnya gitu. Kalau kita bisa melihat kan yang seharusnya itu yang tertera di SPBU yang non Pertamina, itulah yang harga yang sesungguhnya gitu. Sehingga menurut saya ini bukan pilihan, tetapi kenaikan harga BBM itu hanya tunggu waktu menurut saya. Itu aja sih, artinya memang tidak ada pilihan, dan ini memang salah satu-satunya jalan yang harus diambil. Oke, dan kita lihat market saat ini untuk hari ini juga ternyata yang mungkin yang kita takutkan, mungkin IHSG akan turun sejenak karena melihat reaksi market saat kemarin pengumuman harga dari BBM ini diumumkan hari Sabtu, kemudian Seninnya akan drop. Ternyata market sudah price in merespon kenaikan harga BBM ini ya, Pak, ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa sih, Pak, efek-efek yang mungkin bisa timbul dalam jangka pendek dan juga panjang dari kenaikan harga BBM ini, Pak? Menurut saya sih ada dua hal ya. Kalau dalam jangka pendek sih pasti ya, kenaikan harga BBM itu pasti akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok ya, karena memang transmisinya kan lewat dari transportasi ya. Ini pasti, itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Dunia usaha pasti akan menyesuaikan harga-harga barang, harga-harga jual dari barang itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya tanpa ada harga BBM yang naik pun sebenarnya dunia usaha ini kemarin sudah cukup tinggal tunggu momentum aja untuk menaikkan barang, karena sebenarnya harga-harga udah naik juga. Harga-harga terutama yang produk bahan baku impor kita kan sebenarnya udah naik. Sehingga sebenarnya tanpa ada BBM pun sebenarnya dunia usaha ini sudah akan menaikkan, ancang-ancang menaikkan. Nah, tetapi ketika ada momentum harga BBM yang naik, ini adalah momentum yang memang ya ditunggu-tunggu juga dunia usaha untuk menyesuaikan harga gitu. Artinya memang kenapa tadi di market juga responnya juga sebenarnya B aja lah, kalau bahasa anak sekarang biasa aja, karena memang sebenarnya mereka sudah melakukan ekspektasi gitu, punya ekspektasi bahwa ini paling tinggal nunggu hari aja sebenarnya kenaikan itu. Iya, dan mungkin juga negara lain dan juga negara tetangga sudah menaikkan untuk BBM-nya. Nah, kalau kita lihat memang masalah subsidi ini cukup menyita perhatian dari pemerintah, karena ini juga merupakan sebuah masalah klasik begitu ya, yang mungkin dihadapi bertahun-tahun, dan kita tahu memang ada subsidi yang cukup besar dari APBN di situ. Nah, sebenarnya apa sih, Pak, penyebabnya, Pak, dari masalah klasik tersebut, Pak? Sebenarnya ini apa ya, banyak orang berpikir bahwa ini terjadi di masa sekarang aja. Dan ini bukan kebijakan yang populis ya, Pak, ya? Udah nggak populis, tapi memang ini terjadi gitu. Dari Presiden Soekarno sampai sekarang itu data menunjukkan 62 kali penyesuaian harga BBM itu. Presiden Soekarno 3 kali, Pak Jokowi ini 10 kali. Ada yang nggak melakukan itu hanya Pak Habibie, karena waktu itu kan kondisinya beda. Tapi isunya adalah sebenarnya kenapa sih penyesuaian ini selalu dilakukan? Ya, pertama adalah Indonesia ini bukan lagi net eksporter ya, kita itu net importer dari bahan bakar minyak. Sehingga kalau kita impor, mau nggak mau kan kita membeli dengan harga dunia kan. Kalau kita membeli dengan harga dunia terus kita menjual dengan harga domestik yang misalnya 60% atau 70%, kan pasti ada
ruang yang gap yang memang harus dibayar oleh pemerintah. Udah lama-lama boncos ya Pak ya? Lama-lama pasti jebol gitu loh. Iya. Karena pastilah kebijakan populis itu ya kalau sebulan 2 bulan sih oke gitu. Tapi Kalau ini kalau bertahun-tahun tahun-tahun ya pasti ini. Nah, permasalahannya itu karena harga BBM kita ini masih dikontrol oleh pemerintah, terutama untuk harga BBM yang untuk konsumsi rumah tangga dan masyarakat ya. Berbeda dengan untuk industri. Sebenarnya industri itu sebenarnya sudah nggak banyak terdampak ya, industri besar terutama ya, industri besar, industri menengah itu karena harga BBM-nya itu sudah membeli dengan harga pasar dunia. Sehingga sebenarnya masalahnya ini yang terjadi adalah bahan bakar untuk ya kebutuhan konsumen sama ya industri kecil dan mikro gitu. Sehingga memang kalau menurut saya pemerintah ini harus berani lah ya ke depan kita melakukan sistem atau penentuan kebijakan harga BBM ini yang kita nggak melepaskan begitu aja di pasar, tetapi harus memberikan sinyal gitu. Kalau misalnya sampai range tertentu ya sudah gitu, harus lakukan adjustment yang gradual gitu. Kalau nggak dilakukan adjustment yang gradual itu ya kayak gini terus gitu loh. Ketika lagi nggak punya duit atau akan naikin, kalau lagi punya duit males gitu. Tapi kan sebenarnya ini ada sumber daya yang terbuang ya, terbuang percuma ribuan triliun gitu loh. Kalau kita bisa melihat ada 1.300 triliun yang sudah kita bakar selama 5 tahun, padahal untuk apalagi yang merasakan adalah masyarakat middle up ya Pak ya, menengah ke atas. Seharusnya kan memang ini bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya produktif ya. Toh kalau kita berpikir kan sebenarnya kita nyari-nyari utang ujung-ujungnya dibakar. Betul. Ini yang mungkin menurut saya kita juga harus berpikir jangka panjang lah. Dan memang kenaikan BBM ini juga sudah mungkin juga dipicu dari faktor luar juga ya Pak ya, perang Ukraina dan juga mungkin memang krisis energi yang memang dirasakan oleh seluruh dunia. Karena ya itu tadi harga minyak dunia kan tahu-tahu sampai 100 walaupun sekarang sedikit turun, tapi kan sebenarnya ekspektasi kita waktu itu kan sekitar ya 65-70 gitu. Dan juga terkait ini mengenai kebijakan dari bantalan sosial, apakah ini juga merupakan sebuah kebijakan yang tepat, dan juga apakah mungkin pemerintah lebih baik fokus ke peninjauan harga BBM bersubsidi? Jangan dijawab dulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Speak After Lunch masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Dewi Kumala di Speak After Lunch, dan juga kita masih membahas mengenai tema kita pada kesempatan kali ini, yakni BLT Jurus Penyesuaian Harga BBM, dan masih bersama dengan narasumber kita Bapak Dartanto. Bapak tadi mungkin belum sempat dijawab Pak, apakah kemudian dengan adanya BLT, bansos, apakah ini sebenarnya sudah tepat sasaran Pak? Ataukah mungkin pemerintah harusnya lebih berfokus kepada peninjauan harga BBM bersubsidi ini sendiri Pak? Kalau saya sih lebih cenderung karena ini sudah terjadi ya, kita lebih fokus bagaimana mitigasi dampaknya aja. What's next ya Pak? What's next? Saya selalu berpikir forward looking ya, artinya kita berpikir ke depannya harus seperti apa. Tapi intinya sebenarnya kebijakan BLT, bantuan langsung tunai ataupun berbagai bantuan sosial ini sebenarnya bukan sekarang aja. Ini sudah dimulai dari tahun 2005 waktu itu pas Presiden SBY ketika menaikkan harga BBM. Itu ada cikal bakal pertama kali ketika dinaikkan orang dikasih BLT. Walaupun waktu itu banyak banyak keributan, tetapi akhirnya proses ini menjadi pembelajaran bagi kita, dan saya rasa pemerintah dengan pengalamannya yang cukup panjang terkait dengan bantuan sosial, bantuan sosial langsung tunai ataupun bantuan pangan non tunai, menurut saya ini saya rasa pemerintah cukup siap lah dengan itu berdasarkan pengalaman. Dan juga perlu diingat waktu COVID kemarin kan pemerintah juga memberikan banyak bantuan sosial ya. Betul. Itu kan bagaimana mitigasi dampak COVID. Ini mirip-mirip lah sebenarnya. Tapi saya rasa dampak dari kenaikan BBM ini tidak sebesar dampak dari COVID gitu. Menurut saya memang ini adalah langkah yang tepat. Tetapi mungkin yang perlu jadi catatan adalah siapa yang berhak ini. Artinya memang kan data itu harus profilnya ya Pak ya, jangan sampai salah sasaran. Nah ini juga masih terkait mengenai kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi Pak. Apakah memang masyarakat harus tahu jika memang pemerintah akhirnya memang memutuskan akan membuat kebijakan penyesuaian dari harga BBM bersubsidi ini Pak?
Saya rasa sih sebenarnya masyarakat itu tahu juga sih, udah karena Udah ngerasa dari kemarin ya Pak ya, udah karena merasa dari harga udah kemarin, merangkak naik. udah harga-harga yang di industri juga barang-barang itu udah naik, tetapi juga banyak berita kan sekarang semuanya melek media kan. Kan Betul. sebelum ini kan sebenarnya minggu lalu sudah orang pada ancang-ancang kan, Iya. nanti malam nih mau Setiap naik. weekend ya, Pak ya. Setiap weekend kan. Tapi saya rasa masyarakat juga sudah memahami bahwa apa ya, lama-lama kan kita juga teredukasi. Ini yang menurut saya juga tidak ada kekhawatiran yang berlebihan sih menurut saya, asal memang pemerintah ini fokus mitigasi dampaknya aja, bagaimana kita agar bantuan langsung tunai atau bansosnya ini segera terrealisasi. Menurut itu langkah penting. Kalau ini sampai delay sampai seminggu 2 minggu ya itu yang bahaya. Ini yang penting cepat. Betul. Ini ya. Ini tapi saya rasa sih sudah Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan sudah siap dengan ini. Karena makin lama ditunda, tentu saja uang yang dibakar makin tambah banyak ya Pak Iya, ya. iya. Dan tentu saja tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa memang BLT Bansos atau apapun programnya ini memang pemerintah bertujuan untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat yang mungkin terdampak karena adanya inflasi. Nah Pak, terkait mengenai dari Bansos ini sendiri Pak, atau bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat untuk tetap menggerakkan perekonomian kita di tengah penyesuaian harga BBM bersubsidi. Nah, apakah menurut Bapak itu sudah saat ini masing-masing profilnya udah cukup tepat sasaran Pak? Ya, ini mungkin yang menjadi masalah terkait dengan bantuan sosial ini adalah masalah data ya. Nah, data itu yang pertama, isu data, siapa yang berhak. Betul. Nah, ini yang mungkin by name, by address atau nama tempat tinggalnya di mana. Tetapi yang perlu dipahami juga bahwa walaupun kita sering mengupdate data, karena kesejahteraan masyarakat kita itu gampang sekali naik turun. Ini yang perlu dicermati oleh para pemangku kepentingan ya, bagaimana menyiapkan data yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut saya coveragenya, apakah berapa persen yang harus dapat, ataukah cuma 20% atau semuanya 40% terbawah yang kira-kira terdampak itu yang diberikan bantuan sosial. Ini yang memang perlu kajian mendalam. Tapi saya rasa berdasarkan pengalaman yang ada dan juga desain program yang ada, waktu kemarin COVID itu kan sebenarnya pelajaran yang penting bagi kita ketika bantuan sosial itu waktu itu diperlebar kan, bukan hanya kelompok miskin dan rentan, tapi benar-benar kelompok formal juga ada subsidi upah atau yang lain untuk pekerja-pekerja yang UMR lah. Nah, menurut saya sih kebijakan yang di COVID kemarin itu bisa direplikasi di BBM ini gitu. Itu yang menurut saya perlu dilakukan. Oke. Untuk memetakan juga kira-kira seperti apa profil penerima dari BLT tersebut. Nah Pak, kalau kita lihat bahwa sebenarnya kenaikan harga BBM ini sebenarnya adalah momentum yang baik ya Pak ya, untuk mungkin lebih memperkenalkan atau mensosialisasikan kepada masyarakat luas mengenai energi terbarukan. Karena kita tahu bahwa selama ini kalau kita melihat energi terbarukan, ESG itu kayaknya mahal Pak. Karena kita mungkin compare dengan BBM yang memang disubsidi oleh pemerintah dalam jumlah yang sangat besar. Mungkin pendapat Bapak? Saya rasa saya selalu berpikir bahwa setiap kejadian itu selalu menjadi kesempatan ya. Artinya ada memang peluang gitu. Artinya memang sekarang ini kan isu mengenai energi baru dan terbarukan itu kan selalu menjadi jargon ya. Betul. Implementasinya itu masih jauh dari harapan, dan juga kita selalu berbicara mengenai climate change atau perubahan iklim. Padahal emisi CO2 itu kan CO2 ini kan berasal dari BBM. Nah, menurut saya dengan kenaikan harga BBM ini menjadi momen bagaimana pengembangan dari energi baru dan terbarukan, misalnya solar cell, biogas maupun geothermal, itu keekonomiannya nanti pelan-pelan hampir mendekati kan. Kalau mendekati kan nanti memang bisa berkembang. Kalau misalnya kemarin harganya jauh kan, ngapain memakai energi-energi yang sifatnya lebih hijau kan, ini masalah duit aja kan. Betul. Kan kita nggak bisa bergerak ini karena memang kecintaan ke lingkungan itu bagus, tapi orang di kita nilai kan masih nilai ekonominya tetap gitu. Oke. Dan kira-kira apa Pak yang mungkin bisa digarap untuk pertama kalinya untuk mungkin diganjal dengan ini kan tadi Bapak cerita bahwa yang satu mungkin dibilang harganya masih mahal, yang satu BBM yang selama ini disubsidi. Kira-kira apa Pak yang kalau saya kan selama ini kan berpikirnya bahwa ketika ada kenaikan harga BBM ini kan pemerintah pikirnya langsung bansos ya untuk yang kelompok menengah ke bawah. Tapi kita juga harus berpikir lebih maju dong. Harus ada declaration dari pemerintah juga bahwa ini loh sebagian dari subsidi saya alihkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan. Sisi riset misalnya insentif, misalnya penggunaan solar panel di rumah tangga, atau mungkin beberapa misalnya
bagaimana mendorong juga misalnya untuk pengembangan industri-industri yang ramah lingkungan. Ada insentif-insentif yang bisa diberikan sehingga ini inline gitu loh, sehingga bahwa kenaikan harga BBM itu juga bukan hanya masalah keuangan negara yang kantong jebol aja, tetapi kita berpikir jangka panjang bahwa ini dilakukan, dibangun sebuah narasi, ini dilakukan memang kita ingin menuju sesuatu yang sifatnya ya masa depan ekonomi Indonesia yang hijau, inklusif dan berkelanjutan gitu loh. Sehingga kita bisa mendorong yang kita sebut namanya transisi energi kan. Bagaimanapun ini kan global movement. Betul. Kita memiliki transisi dari energi dari yang fosil menjadi renewable menjadi energy. lebih hijau ya Pak ya, dan juga mungkin ini salah satu campaign yang memang sedang ingin dicapai oleh pemerintah, yakni net zero emission sebelum tahun 2045 kalau nggak salah ya. Baik pemirsa, perbincangan kita masih akan kita lanjutkan kembali, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Speak After Lunch. Ya, kembali lagi di Speak After Lunch dan juga masih bersama saya, bersama dengan Bapak Teguh Datanto juga, yang kita masih membicarakan mengenai tema kita BLT, Jurus Penyesuaian Harga BBM. Bapak, kalau kita tahu bahwa memang ini pengumuman harga BBM ini berturut-turut ya Pak ya, hari Sabtu, sedangkan seminggu sebelumnya itu Gubernur Bank Indonesia juga baru saja menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini mungkin implikasi ke makroekonomi Indonesia seperti apa nih? Makanya jedanya seminggu ya Pak ya. Ini kelihatannya apa ya? Janjian. Saya nggak ngomong janjian karena mereka harus independen. Tetapi kelihatannya Bank Indonesia juga sudah mengantisipasi gitu loh, melihat bahwa pemerintah pasti pelan atau ini hanya nunggu waktu agar kapan mengendalikan inflasi ya Pak ya. Artinya kan sudah diantisipasi lebih dulu, dan ketika pemerintah ini sudah menaikkan harga BBM, implikasinya memang cukup banyak ya di dalam konteks makro. Tapi yang pertama adalah fiskal kita, APBN kita lebih sehat lah. Betul. Sehingga target kita nanti di tahun 2023 kita kembali lagi ke defisit 3% itu sinyal yang bagus, kita kemungkinan bisa tercapai. Atau bahkan di tahun ini pun mungkin defisitnya nggak besar-besar amat. Yang kedua adalah memang dengan kenaikan harga ini pasti akan mengurangi konsumsi ya, dalam konsumsi dari bahan bakar minyak. Ini juga akan mengurangi impor bahan bakar minyak, dan itu komponen yang cukup besar dari impor kita, sehingga bisa memberikan atau melonggarkan tekanan kepada nilai tukar. Artinya kan selama ini nilai tukar kita ini kan depresiasi kan rupiah. Betul. Karena itu disebabkan karena yang pertama adalah tekanan dari impor, barang impor kita naik. Yang kedua adalah karena spread suku bunga kita dengan luar negeri bedanya tipis. Tetapi dengan kita mengurangi tekanan impor ini, saya rasa tekanan terhadap nilai rupiah ini tidak terlalu besar, sehingga depresiasi ini bisa direm gitu. Nah, the next-nya apa? Ini kan jadi PR kan. Ini artinya memang kenaikan harga BBM pasti akan meningkatkan inflasi. Nah, walaupun kemarin Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga, ini juga dunia usaha pasti akan berpikir. Nah, ini sebentar lagi Bank Indonesia juga akan melakukan penyesuaian juga gitu. Sehingga saya rasa ini dunia usaha kita semakin relatifly kemarin banyak ketidakpastian kapan atau ini, tetapi dengan sinyal yang dilakukan pemerintah ini lebih membuat dunia usaha ini bisa memprediksi lah langkah-langkah yang sebenarnya nanti pemerintah akan melakukan penyesuaian, nanti Bank Indonesia kemungkinan akan menaikkan suku bunga lagi, sehingga mereka sudah antisipasi dari awal, sehingga seperti tadi dilihat bahwa gejolak di pasar itu nggak begitu kaget. Karena gitu ya, udah pricing ya Pak ya harganya. Oke Pak, pasti terkait mengenai inflasi yang memang terpicu oleh kenaikan harga BBM. Tapi kita tahu bahwa memang dunia saat ini kan sedang krisis energi ya Pak ya. Dan Indonesia sendiri merupakan negara penghasil komoditas yang kita tahu komoditasnya sekarang lagi gila-gilaan. Sebut saja coba nikel, CPO, kemudian batu bara yang naik nggak ada remnya begitu ya. Nah, itu mungkin juga apakah ini juga salah satu yang diuntungkan sebenarnya kelas bawah Pak? Atau dan kelas atas sekali Pak? Enggak, sebenarnya gini ya Mbak ya, kan kita harga komoditas ini kan lagi gila-gilaan. Sebenarnya pemerintah itu bisa kita sebut dapat durian runtuh dari hasil-hasil komoditas itu. Tetapi sayangnya kan hasil ini dibakar untuk subsidi BBM. Mungkin saya nggak populis nih ngomong sebagai seorang akademisi, tetapi saya harus menyatakan bahwa seharusnya durian runtuh atau windfall profit ini bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, SDM, jangan lagi dibakar
Untuk BBM. Untuk BBM. Saya juga nggak anti subsidi ya, tetapi subsidi yang lebih berkeadilan. Ya artinya memang kita targetkan lah nanti misalnya subsidi gas, listrik untuk masyarakat bawah harus tetap gitu loh. Tetapi kita memang dengan adanya pergerakan dunia ini, saya rasa memang penyesuaian harga BBM ini adalah sebuah keniscayaan. Harus dilakukan cepat atau lambat. Dan juga itu tadi kita itu menempatkan sesuatu di tempat yang benar gitu. Kita kan ini dapat penghasilan dari pajak komoditas, nikel, CPO, tapi ujung-ujungnya dibakar gitu. Betul. Harusnya yang lebih tepat guna ya Pak ya. Oke, Pak, terkait mengenai ini kebijakan BBM ini, kenaikan harga BBM ini tentu saja bukan sebuah kebijakan yang populis dan ini sudah pasti seringnya dibarengi dengan demo, dan kita dengar bahwa memang sudah ada rencana demo yang akan dilakukan oleh masyarakat. Nah, menurut Bapak seperti apa nih Pak? Ya, ini bagi saya ini sebagai negara yang berdemokrasi ya, demo itu bagi saya ya wajar aja gitu, asal memang tidak anarkis. Tapi menurut saya memang wajar aja sih sebenarnya orang demo atau apapun, tapi saya rasa kita juga harus menempatkan sesuatu itu pada yang tepat ya, artinya jangan sampai juga banyak informasi-informasi yang nggak pas gitu, karena bisa jadi karena informasi yang misleading bahwa sebenarnya wah ini harusnya misalnya BBM nggak harus naik ini itu gitu kan. Nah mungkin yang perlu didorong adalah teman-teman yang mungkin pengen ini adalah menurut saya bukan harga BBM-nya, tapi menekan pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan sosial kepada masyarakat bawah itu dilaksanakan dengan baik gitu. Bukan lagi demo mengenai turunkan harga BBM lagi. Itu udah nggak mungkin ya Pak ya, karena harga minyak dunia juga udah bergerak naik ya Pak ya. Yang perlu adalah menuntut pemerintah agar itu tadi janjinya mengenai BLT atau bansos itu benar-benar direalisasikan. Saya rasa kalau seperti itu kan sama-sama bagus ya, benar-benar bergerak ke arah yang sama gitu. Oke, Bapak tadi sempat mengatakan bahwa memang kenaikan harga BBM ini bukan merupakan pilihan yang terbaik atau pilihan yang sulit, namun memang udah nggak ada pilihan. Nah, sebagai closing statement Pak, kira-kira apa yang ingin disampaikan terkait mengenai kenaikan harga BBM ini Pak? Ya intinya yang pertama adalah memang bukan sebuah pilihan, tetapi kita harus melihat ini kenaikan harga BBM sebagai sebuah kesempatan ya, kesempatan kita untuk melakukan reformasi sistem atau kebijakan energi nasional kita. Tetapi selain kita memang fokus ke situ, saya rasa inilah saatnya pemerintah untuk fokus bagaimana momen dari kenaikan harga BBM ini menjadi momen untuk melakukan transisi energi ke arah yang lebih hijau dan sustainable. Menurut saya kita perlu memanfaatkan momentum itu. Oke, dan juga momentum untuk Indonesia yang lebih baik dan yang lebih hijau. Sekali lagi terima kasih Bapak Teguh Dartanto atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini mengenai jurus penyesuaian harga BBM yakni BLT. Ya pemirsa, tanpa terasa 30 menit sudah kebersamaan kita dalam Speak After Lunch. Saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.